Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Hairunisa dengan NIM 333240145. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan penelitian operasional 2 dari shift 2. Di sini terdapat dua soal, di mana soal pertama yaitu PT Osik Jaya merupakan perusahaan manufaktur botol plastik yang memiliki 4 shift produksi. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah produk cacat yang dihasilkan pada setiap shift produksi. Pengamatan dilakukan selama 5 hari dengan data jumlah produk cacat per unit sebagai berikut, di mana jumlah produk cacat pada shift 1 adalah 12, 10, 11, 13, dan 12. Pada shift 2, 9, 8, 10, 9, 8. Pada shift 3, 15, 14, 16, 15, 14. Dan pada shift 4, yaitu 11, 12, 10, 11, 9. Kita diminta untuk menggunakan ANOVA satu arah pada tingkat signifikansi, yaitu 0,05 untuk menentukan apakah terdapat perbedaan jumlah produk cacat pada shift produksi. Selanjutnya, nomor 2, pada PT Evalian Pack merupakan perusahaan manufaktur kemasan plastik. Dalam proses produksi, proses menggunakan beberapa jenis material plastik dan menerapkan variasi suhu cetakan. Manajemen ingin mengetahui apakah jenis material, suhu cetakan, serta interaksi keduanya berpengaruh terhadap jumlah produk cacat per unit. Nah, pada jenis PP, suhu cetakan 180 itu 14, jumlah produk cacatnya 14, 13, 15, dan pada suhu cetakan 12, 11, 13, dan pada suhu 220 derajat Celcius itu ada 10, 9, dan 11. Dan juga pada jenis material PET dan juga HDPE. Dengan menggunakan analisis ANOVA 2 arah, pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabelnya. Nah, langkah pertama kita membuat satu folder. Di sini saya sudah membuat folder bernama tugas mingguan 4, di mana kita membuat uh, Excel-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat file Excel yang terdiri dari dua sheet, di mana sheet satu itu untuk soal pertama atau soal satu, yang diketahui adalah shift dan juga jumlah produk cacatnya. Di sini ada shift 1 hingga shift 4. Dan pada sheet 2 itu terdapat jenis material, suhu cetakan, dan juga jumlah produk yang cacat, di mana ada jenis material PP dan juga PET dan juga HDPE dengan suhu cetakan 180, 200, dan juga 280, dan juga jumlah produk cacat sesuai yang diketahui pada soal. Selanjutnya, kita masuk ke RStudio yang sudah saya siapkan, di mana dalam satu folder ini harus terdapat untuk menyelesaikan software RStudio, maka harus terdapat si file Excel dan juga RStudio dalam satu folder, seperti yang sudah saya buat. Dan langkah penting selanjutnya adalah menutup si file Excel ini agar si RStudio dapat membaca file tersebut. Kita masuk ke RStudio. Nah, untuk langkah pertama, kita menginstal package terlebih dahulu, di mana kita menggunakan dua package, yaitu RedXL dan juga CAR. Setelah diinstal, kita run terlebih dahulu. Nah, setelah diinstal, kita mengaktifkan kedua package tersebut, yaitu menggunakan library.
Setelah diaktifkan, kita masuk ke soal pertama, yaitu kita menginput data Excel-nya terlebih dahulu. Pada soal 1, kita menggunakan file Excel yang bernama tugas mingguan modul 4 ANOVA, sesuai yang sudah saya buka tadi di pada sheet 1, karena soal 1 menggunakan data di sheet 1. Kemudian kita run. Kemudian kita mendefinisikan variabel faktor dan juga dependennya, di mana uh, kolom shift itu sebagai variabel faktor dan juga kolom jumlah produk yang cacat itu sebagai variabel dependen menggunakan numerik, bertipe numerik. Kemudian kita run. Selanjutnya kita menggunakan uji homogenitas varians menggunakan Levenet test. Jika p-value-nya lebih dari 0,05 maka variansnya disebut homogen. Kemudian kita run menggunakan Levenet test. Nah, maka didapatkan nilai DF-nya adalah 3, nilai F-value-nya 0,133 dan juga P-value-nya 0,9388. Di mana nilai P-value-nya lebih besar dari 0,05, maka dapat diasumsikan sebagai varian homogen dan juga ANOVA dapat dilanjutkan. Selanjutnya, kita melakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Jika p-value-nya lebih dari 0,05 maka diasumsikan sebagai distribusi normal. Maka didapatkan nilai W yaitu 0,94627 dan sedangkan nilai p-value-nya 0,314, di mana 0,314 ini lebih besar dari 0,05 maka dianggap distribusi normal dan proses ANOVA satu arah dapat dilanjutkan. Selanjutnya, langkah terakhir, kita penyusunan model ANOVA satu arah, di mana didapatkan nilai F-value-nya 31,65 dan nilai P-value-nya 5,83 kali 10 pangkat minus 7, di mana ini jauh lebih kecil dari 0,05 yang ditandai dengan bintang 3. Jadi H0-nya ditolak. Karena shift itu berpengaruh yang signifikan terhadap produk cacat. Selanjutnya kita soal 2, yaitu menginput data Excel, di mana dengan menggunakan Excel yang sama, tapi hanya berbeda pada sheet-nya, jika nomor 2 ini menggunakan sheet 2, karena data tersebut ada di sheet 2. Selanjutnya kita mendefinisikan variabel faktor dan juga variabel dependen, di mana jenis dan suhu menggunakan variabel faktor. Selanjutnya menguji Levenet test dengan homogen data. Jika nilai p-value-nya lebih dari 0,05, maka diasumsikan homogen ragam dan data terpenuhi. Didapatkan DF-nya itu 8, F-value-nya 0, dan P-value-nya 1, di mana 1 lebih besar dari 0,05, maka asumsi homogen ragam data terpenuhi dan ANOVA dua arah dapat dilanjutkan. Selanjutnya, pemeriksaan normalitas data menggunakan uji Shapiro. Jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka data diasumsikan normal dan asumsi kenormalannya dapat terpenuhi. Didapatkan nilai W-nya 0,98135 dan nilai p-value-nya 0,814, di mana nilai 0,8914 ini lebih besar dari 0,05, maka asumsi kenormalan dapat dipenuhi dan ANOVA dua arah dapat dilanjutkan. Selanjutnya langkah terakhir yaitu penyusunan model ANOVA-nya. Kemudian kita run.
dan didapatkan nilai F-value dan P-value pada jenis dan suhu ini sama, yaitu F-value-nya 36, P-value-nya 5,12 kali 10 pangkat minus 7, di mana ini lebih kecil dan H0 ditolak, di mana jenis dan suhu ini memiliki pengaruh yang signifikan pada jumlah produk cacat, sedangkan pada jenis interaksi keduanya itu memiliki p-value 0 dan juga f-value 0 dan p-value-nya 1, di mana ini uh, memiliki H, H0 H0 diterima. Jadi jenis dan suhu tidak memiliki yang signifikan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.